Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya April Fauzia dengan NIM 2312903 yang merupakan anggota dari kelompok 6 Pendidikan Nilai dan Moral terkait dengan proyek akhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan dan juga memaparkan tentang latar belakang, tujuan, dan juga mengapa kami mengangkat dan juga membuat proyek pada tugas akhir kali ini. Sebelum itu, saya izin share screen. Kami dari kelompok 11 itu membuat dan juga mengangkat media pembelajaran dengan media yaitu flashcard, di mana pada flashcard kali ini kami mengambil nama yaitu WiseWiz yang kami rancang sendiri bersama kelompok. Oke, di tim 6 Ibu itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya April Fauzia, rekan kedua saya Amara Genia, rekan ketiga saya Nadila Putri E, dan rekan terakhir saya yaitu Sabrina Anastasia. Oke, Ibu, kenapa sih kami mengangkat dan juga membuat kartu ini yang mana kita semua tahu bahwa pendidikan nilai dan moral itu adalah fondasi penting kan ya dalam pembentukan karakter siswa. Nah, proses pembelajaran nilai dan moral yang juga efektif itu sebenarnya membutuhkan media-media yang juga interaktif dan juga menarik, agar si siswa ini mudah untuk memahami dan juga menginternalisasi konsep-konsep tersebut. Nah, jadi dari kemarin hasil survei dan juga wawancara kami terkait dengan nilai dan moral di anak SD itu kami mendapati bahwa perlu adanya media-media interaktif dalam menyampaikan dan juga dalam memaparkan kenapa sih pendidikan nilai dan moral ini penting, kenapa sih anak SD ini harus mempelajari pendidikan dan moral itu dari SD. Nah, jadi flashcard ini kami pilih karena dia memang medianya itu praktis dan juga mudah digunakan, Ibu. Kita tidak perlu menggunakan media internet dan juga media elektronik lain yang seperti kita tahu bahwa itu menggunakan teknologi yang mana teknologi ini itu tidak semua ada di semua tidak ada di semua sekolah. Jadi kami menciptakan media yang dimana medianya ini adalah media yang dikatakan sebagai media konvensional yang tentunya ketika di sekolah ini tidak ada fasilitas yang melengkapinya, maka media dari flashcard ini dapat digunakan dengan maksimal. Lalu, Ibu, dengan menggunakan flashcard ini, siswa itu dapat mempelajari 18 nilai moral dan karakter yang telah kita pelajari sebelumnya. Tentunya secara menyenangkan dan juga secara efektif. Nah, tentu pada flashcard kali ini kami rancang untuk siswa ini untuk dapat berpikir dan juga berdiskusi sesama, juga membantu mereka menerapkan nilai moral yang sesuai dan juga dapat mengimplementasikannya kepada kehidupannya sehari-hari. Nah, apa sih tujuan dan apa sih goals yang ingin kami capai dengan kami membuat kartu ini? Yang pertama itu kami ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai dan moral melalui pembelajaran interaktif yang menarik. Jadi seperti yang kita tahu dan juga saya sudah sampaikan sebelumnya, itu anak-anak apalagi anak SD itu memerlukan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang tidak membosankan dan mereka juga terlibat di dalamnya, serta pembelajaran yang menarik. Dengan itu kami harapkan bahwa siswa ini dapat mengimplementasikannya dan juga dengan mereka ini mereka tertarik untuk belajar, maka diharapkan mereka juga dapat tertarik untuk mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-harinya. Lalu goals kami yang kedua adalah mempermudah penyampaian konsep moral secara sederhana. Jadi
kita tahu bahwa penyampaian nilai moral dan juga karakter itu tidak bisa hanya dijadikan satu subjek atau hanya dijadikan satu mata pelajaran. Nah, pendidikan nilai dan moral ini harus diintegrasikan ke dalam pendidikan dan juga mata pelajaran lainnya agar si anak itu mudah memahami nilai dan moral secara sederhana dan juga masuk ke konsep kesehariannya. Lalu yang ketiga itu membantu siswa mengaplikasikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak jauh beda dengan sebelumnya. Jadi siswa ini kami harapkan dapat mengimplementasikannya dan juga menerapkan nilai-nilai baik yang telah kami ajarkan di flashcard ini. Semoga dan kami harapkan bahwa si siswa ini dapat mengimplementasikannya, mengintegrasikannya ke kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk output sendiri, karena kami ini ada 3 jenis permainan dalam satu kartu, maka kami mengharapkan untuk permainan pertama, yaitu permainan Moral Match and Color Fun, yang dimana target kami adalah kelas 1 dan juga kelas 2. Kami menargetkan bahwa setelah mempelajari dan juga setelah bermain ini, siswa itu dapat meningkatkan kemampuan analisisnya. Jadi untuk step-step bermain, kami mengharapkan bahwa memang ada kemampuan si siswa ini harus menganalisis gambar dan juga si siswa ini harus menganalisis satu gambar dengan gambar lainnya. Lalu juga meningkatkan kreativitas siswa, di mana ketika bermain ini kami harapkan siswa kedepannya itu dapat meningkatkan kreativitasnya dengan color fun, di mana mereka pada permainan ini mereka akan mewarnai, dan di mana ketika mereka mewarnai kami harapkan dapat meningkatkan kreativitas si siswa tersebut. Dan yang terakhir itu meningkatkan interaksi antar siswa. Nah, ketika mereka bermain ini mungkin ada beberapa interaksi, entah mungkin itu ketika dia meminjam atau ketika dia bertanya kepada temannya. Nah, kami harapkan itu dapat meningkatkan interaksi antar siswa. Dan juga pada permainan Moral Match and Color Fun ini, dia itu juga kami ruleskan untuk mengenal satu sama lain. Jadi si siswa ini tidak hanya mewarnai, tidak hanya mengasah kreativitasnya, tetapi juga bagaimana mereka ini mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Nah, permainan kedua itu adalah situasi seru dan aksi cepat, di mana pada targetnya itu kami menargetkan untuk kelas 3 sampai kelas 4 SD. Nah, setelah memainkan kartu ini, kami harapkan si siswa ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, karena seperti namanya itu situasi seru dan juga aksi tepat. Ketika mereka melatih berpikir positif, maka situasi dan juga aksi itu akan match, akan terhubung satu sama lain. Jadi diperlukan kemampuan berpikir kritis di siswa tersebut. Nah, yang kedua kita harapkan dan juga kami harapkan itu siswa dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah bermain ini, si siswa itu tidak hanya dihadapkan dengan situasi, dia juga dihadapkan dengan aksi yang tepat. Nah, kami harapkan aksi yang dia ambil ini adalah keputusan yang tepat dan juga dapat melatih tanggung jawab dia. Jadi dia dapat berlatih untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga berlatih untuk meningkatkan kemampuan bertanggung jawab dia. Nah, selanjutnya kami harapkan setelah memainkan kartu kami, siswa itu dapat meningkatkan empatinya. Di mana pada materi kali ini, pada permainan ini itu empati dan juga terdapat aksi dan situasi kan ya, di mana situasi itu diibaratkan dan juga diimajinasikan itu seperti mereka yang benar-benar melihat dan juga mengalami sendiri situasi tersebut. Nah, aksi apa yang tepat untuk menangani situasi tersebut? Nah, peningkatan kami harapkan setelah mereka bermain ini, empati mereka dapat meningkat ketika mengalami situasi yang sama atau melihat situasi yang sama dengan permainan kartu kami ini. Lalu yang terakhir itu meningkatkan kerjasama tim.
Memang pada permainan kali ini kami menargetkan dan juga kami mengelompokkan beberapa tim untuk dapat bekerja sama dengan baik. Dan di mana setelah setelah bermain ini kami harapkan untuk si siswa ini dapat meningkatkan kerjasama timnya. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ada game pantun padu aksi, di mana kami menargetkan bahwa di kelas pantun padu aksi ini adalah kelas 5 sampai 6 SD. Nah, kami harapkan setelah bermain ini, si siswa ini dapat berpikir kritis karena tidak hanya bermain dan juga tidak hanya melihat gambar, tapi si siswa juga dituntut untuk melengkapi pantun-pantun yang bolong, pantun-pantun yang tidak berisi maupun itu sampiran dan juga isi. Nah, meningkatkan kreativitas siswa. Dengan mereka berpikir kritis tadi, tentunya ada kreativitas yang akan muncul untuk menyusun si pantun tersebut, sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan interaksi antar siswa. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang, jadi kami harapkan untuk si siswa ini tidak ada yang tidak suka dengan temannya, jadi dapat meningkatkan interaksi antar siswa dan juga meningkatkan kerjasama tim. Lanjut, itu meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan tadi kami mengambil dan juga mengintegrasikan pantun dan juga yang termasuk itu ke dalam bahasa Indonesia, maka kami harapkan bahwa si siswa ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya, dapat meningkatkan kemampuan menulis pantun, yang mana ini juga akan berpengaruh kepada keseharian mereka. Lalu meningkatkan pemahaman berbudaya. Nah, di pemahaman berbudaya ini, seperti yang kita tahu bahwa pantun ini adalah ciri khas Indonesia, khususnya itu Melayu dan juga Minang. Nah, ketika mereka paham akan pantun, mereka bisa secara otodidak itu menulis pantun, maka mereka secara tidak langsung akan paham akan budaya mereka sendiri. Dan terakhir, itu mengajarkan nilai moral dan juga pesan positif, di mana tentunya setelah mempelajari ini, siswa itu dapat memahami apakah nilai moral dan juga pesan positif, apakah nilai moral mereka itu sama tidak dengan si kartu yang situasi dan aksi atau mungkin pantun yang ada di game ini. Lalu pada proses pembuatan pantun atau proses pembuatan game card ini, kami ada 4 step yang kami lakukan. Yang pertama itu merancang ide. Nah, kami pada prosesnya itu terdapat 4 kali pertemuan. Yang pertama itu pertemuan pertama merancang ide, pertemuan kedua itu mendesain kartu, pertemuan ketiga mencetak desain sekaligus menggunting dan juga menempel, dan yang terakhir itu adalah fiksasi. Di mana pada proses merancang ide, kami memang kesulitan untuk merancang ide-ide dan juga menyatukan ide-ide sehingga menjadi satu kesatuan yang padu. Tetapi pada akhirnya setelah berdiskusi panjang, kami bisa membuat game card ini semenarik mungkin dan juga seefisien mungkin. Lalu kami mendesain kartu. Untuk mendesain kartu ini kami masih menggunakan Canva, yang dimana elemen-elemen Canva kami tuangkan ke dalam kertas. Nah, tahap ketiga itu kami mencetak desain, yang dimana kami tidak mencetak langsung berubah menjadi kartu, tidak, tetapi kami memprint gambar itu satu persatu dan juga satu lembar yang dimana kami tempelkan ke kertas karton, dan kertas karton itu yang akan kami gunting. Nah, step selanjutnya itu menggunting dan juga menempel. Nah, setelah tadi mencetak, kami menggunting dan juga menempel, di mana kami itu membuat logo di belakangnya, jadi kami harus menempel itu pada kartu ini sebanyak 2 kali tempel. Nah, yang terakhir, dan kami mendapatkan setelah tadi proses-proses yang panjang, kami mendapatkan hasil yang kami ekspektasikan gitu. Jadi proyek kartu permainan nilai dan moral ini kami harapkan dapat menjadi solusi, dapat menjadi cara untuk menciptakan pengembangan dan juga pengalaman baru yang edukatif serta menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kartu project ini juga mempunyai potensi yang dapat meningkatkan kesadaran moral dari peserta didik tersebut. Jadi kami harapkan Ibu
bahwa setelah kami mengimplementasikan, setelah kami mensimulasikan kartu ini, kami harapkan anak itu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam nilai dan moral. Lalu, kami masuk ke bagaimana tata aturan dan juga cara bermain dari ketiga kartu bermain ini. Yang pertama itu moral match and color fun, di mana target kami itu kelas 1 dan juga kelas 2. Nah, kami itu telah menyediakan soft file di mana soft file ini berisi gambar-gambar yang siap untuk diwarnai. Jadi, guru itu tugasnya menyediakan kertas mewarnai yang telah diberikan soft file-nya. Jadi, guru ini memprint soft file yang telah kami berikan tadi. Nah, setelah itu guru memberi gambar acak kepada seluruh siswa yang dimana itu ada kartu yang bergambar, namanya kartu gambar, itu diberikan acak kepada seluruh siswa dan juga siswa ini diminta untuk maju ke depan. Setelah mereka maju ke depan, itu diminta ini kira-kira yang dia dapat tadi kartunya itu dia ambil, si siswa itu mencari apakah gambar manakah yang sesuai dengan kartu yang ia dapat. Nah, di mana siswa ini diberikan kesempatan untuk menganalisis dan juga melihat apakah kartu yang dia dapat itu sesuai, mencari kartu yang dia dapat yang sesuai dengan si kertas mewarnai tadi. Nah, setelah berhasil mencocokkan, si siswa ini mewarnai kertas yang didapatnya. Dan juga ini dapat mengasah kreativitas si siswa tersebut. Nah, setelah diwarnai, si siswa mengumpul kartu tersebut dan juga mengumpul kertas yang diwarnai tersebut ke guru. Di mana guru akan mengacak kertas mewarnai si siswa tersebut dan juga guru bertanggung jawab untuk membuat 2 tempat peletakan kartu atau penempelan gitu. Jadi pada 2 tempat ini ada penyimpangan dan juga penerapan. Nah, siswa diminta berbaris dan juga mengambil kertas mewarnai secara berurutan. Selanjutnya itu siswa menebak nih, ketika dia mengambil kertas secara acak, itu si siswa akan menebak. Misalnya dapat kertas punya siapa gitu, dia kan nggak tahu nih. Nah, jadi dia akan menebak siapa yang punya si kertas tersebut. Nah, ketika sudah bisa menebak dan juga sudah tertebak, itu yang mengambil kertas akan menyebutkan dan juga akan menebak hobi dan makanan minuman kesukaan serta warna kesukaan dari si teman tersebut. Nah, setelah menebak, kartu akan diletakkan ke tempat yang seharusnya, yang dimana itu ada 2 tempat peletakan, jadi harus diletakkan di tempat seharusnya. Dan teman-teman dan juga guru itu akan memberikan apresiasi kepada siswa tersebut tentunya. Kita masuk ke permainan kedua, yaitu permainan situasi seru, aksi tepat. Di mana pada permainan ini akan ditargetkan untuk kelas, ada kesalahan untuk kelas 3 sampai kelas 4. Di mana guru itu sebagai fasilitator menyiapkan kartu aksi dan juga situasi yang telah diberikan atau yang telah disediakan. Nah, guru membagi murid itu menjadi kelompok-kelompok kecil nih. Ada kelompok yang 2 sampai 4 orang. Jadi isi kelompok itu boleh 2 sampai 4 orang. Dan paling sedikit itu 2. Atau bisa jadi kartu ini dimainkan secara individu per individu. Nah, permainan akan dimulai. Guru ini mengambil 1 kartu situasi dan membacakannya dengan jelas ke muridnya, kepada seluruh kelas. Nah, setelah guru membacakan, murid memilih kartu aksi dan juga mencocokkannya dengan benar. Jadi setelah guru ini membacakan, murid itu berdiskusi untuk memilih kartu aksi yang sesuai. Nah, sebelum memberikan poin, maka guru akan bertanya nih kepada anak muridnya, kenapa sih kamu memilih tindakan ini dan kira-kira nih apa dampak dari tindakan yang kamu pilih itu untuk orang lain. Jadi di situ ada kita berikan kemampuan analisis agar si anak ini dapat mengerti, agar si anak ini dapat paham dan juga bertanggung jawab atas atas tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya itu jika jawaban benar, maka si siswa akan diberi poin 1. Dan setelah itu terus berulang hingga permainan dan juga kartu selesai.
Game yang terakhir itu adalah pantun padu aksi, di mana pada targetnya itu kami menargetkan untuk kelas 5 sampai dengan kelas 6 SD. Guru itu menyediakan 2 bentuk kartu, yang mana kartu kata dan juga kartu kata pantun dan juga kartu aksi gambar. Nah, guru itu membagikan nih kartu pantun dan juga kartu aksi kepada seluruh murid secara acak, yang mana nantinya murid akan mencocokkan kartu pantun dan juga kartu aksi dengan mencari teman yang dirasa cocok dengan kartu mereka. Jadi kita perlukan juga interaksi dan juga komposisi yang sesuai untuk mereka itu mencari pasangan dengan kartu pantun dan juga kartu aksi gambar. Dan yang terakhir itu setelah mereka dapat mencari pasangan yang sesuai dan juga mereka juga dapat telah melengkapi pantun yang telah hilang titik-titiknya, maka guru itu bisa memberikan apresiasi atau mungkin hadiah-hadiah kecil kepada mereka yang berhasil. Nah, Ibu, itu tadi penyampaian presentasi dan juga laporan dari saya, Akwil Fauzia, selaku anggota dari kelompok 6. Maka dari itu, untuk saran dan juga kritik kami mohonkan Ibu. Nah, saya Akwil Fauzia, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.